Selamat datang di Ruang Sehat. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali kalian menonton video kami hari ini. Tahukah Anda bahwa lebih dari 80% pria di atas usia 80 tahun mengalami masalah prostat? Namun, yang lebih mengejutkan lagi, banyak dari mereka tidak tahu perbedaan antara pembesaran prostat jinak dan kanker prostat. Padahal, memahami perbedaan ini bisa menyelamatkan hidup Anda. Pernahkah Anda merasa kesulitan buang air kecil di malam hari? Atau mungkin merasakan aliran urin yang lemah dan terputus-putus? Jangan buru-buru panik, karena tidak semua masalah prostat berarti kanker. Namun jangan juga mengabaikannya, karena deteksi dini adalah kunci utama kesembuhan. Video ini akan membuka mata Anda tentang dua kondisi prostat yang paling umum dialami pria dewasa. Kami akan mengupas tuntas perbedaan antara benign prostatic hyperplasia atau BPH yang merupakan pembesaran prostat jinak dengan kanker prostat yang lebih serius. Anda akan belajar mengenali gejala-gejala awal, faktor risiko, hingga langkah-langkah pencegahan yang bisa Anda lakukan mulai hari ini. Informasi yang akan kami bagikan hari ini berdasarkan penelitian medis terkini dan pengalaman para ahli urologi terkemuka. Kami akan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga Anda bisa membuat keputusan yang tepat untuk kesehatan prostat Anda. Jika video ini bermanfaat bagi Anda atau orang-orang terkasih, jangan lupa untuk memberikan like, share kepada teman dan keluarga, serta tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman atau pertanyaan Anda. Dukungan Anda sangat berarti untuk terus memberikan informasi kesehatan yang berkualitas. Mari kita mulai dengan memahami apa itu kelenjar prostat. Prostat adalah kelenjar kecil seukuran buah kenari yang terletak di bawah kandung kemih pria. Fungsi utamanya adalah memproduksi cairan yang menjadi bagian dari air mani. Seiring bertambahnya usia, prostat secara alami akan membesar. Dan inilah yang sering menimbulkan masalah. Pembesaran prostat jinak atau BPH adalah kondisi yang sangat umum terjadi pada pria seiring bertambahnya usia. Kondisi ini terjadi ketika sel-sel prostat berkembang biak secara normal, namun dalam jumlah berlebihan, menyebabkan kelenjar membesar. Yang penting untuk dipahami adalah bahwa BPH bukan kanker dan tidak akan berkembang menjadi kanker. Namun, gejalanya bisa sangat mengganggu kualitas hidup sehari-hari. Gejala BPH biasanya berkembang secara perlahan dan progresif. Anda mungkin mulai merasakan kesulitan memulai buang air kecil, aliran urin yang lemah atau terputus-putus, sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil, atau perasaan kandung kemih tidak kosong sepenuhnya setelah buang air kecil. Beberapa pria juga mengalami menetes setelah buang air kecil atau bahkan mengalami retensi urin akut yang memerlukan penanganan darurat. Berbeda dengan BPH, kanker prostat adalah kondisi yang lebih serius di mana sel-sel prostat berkembang secara abnormal dan tidak terkendali. Kanker prostat merupakan salah satu jenis kanker yang paling umum pada pria, terutama di atas usia 65 tahun. Yang membuat kanker prostat berbahaya adalah sifatnya yang sering tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Gejala kanker prostat pada stadium awal memang mirip dengan BPH, seperti kesulitan buang air kecil, aliran urin yang lemah, atau sering buang air kecil di malam hari. Namun, pada stadium lanjut, kanker prostat dapat menyebabkan gejala yang lebih serius seperti darah dalam urin atau air mani. Nyeri tulang yang persisten, terutama di punggung bawah atau panggul, disfungsi ereksi yang tiba-tiba, atau penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Untuk membedakan kedua kondisi ini, diperlukan pemeriksaan medis yang komprehensif. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik termasuk digital rectal examination atau DRE, di mana dokter meraba prostat melalui dubur untuk mendeteksi adanya benjolan atau tekstur yang tidak normal. Prostat yang terkena BPH biasanya terasa rata dan elastis, sementara kanker prostat sering terasa keras dan bernodul. Pemeriksaan PSA atau prostate specific antigen juga merupakan alat diagnostik penting. PSA adalah protein yang diproduksi oleh kelenjar prostat dan kadarnya dalam darah dapat meningkat baik pada BPH maupun kanker prostat. Namun, peningkatan PSA yang sangat tinggi atau kenaikan yang cepat dalam waktu singkat lebih mengindikasikan kemungkinan kanker. Nilai PSA normal untuk pria di bawah 50 tahun adalah di bawah 2,5 Ng atau ml
Sementara untuk pria di atas 70 tahun, nilai di bawah 6,5 Anggi atau ml masih dianggap normal. Biopsi prostat menjadi gold standard untuk memastikan diagnosis kanker prostat. Prosedur ini dilakukan dengan mengambil sampel jaringan prostat menggunakan jarum halus yang dipandu oleh USG transrektal. Meskipun terdengar menakutkan, prosedur ini relatif aman dan dapat dilakukan secara rawat jalan dengan anestesi lokal. Faktor risiko untuk kedua kondisi ini memang memiliki kesamaan. Namun, ada beberapa perbedaan penting. Usia adalah faktor risiko utama untuk keduanya. Namun, kanker prostat memiliki komponen genetik yang lebih kuat. Jika ayah atau saudara laki-laki Anda memiliki riwayat kanker prostat, risiko Anda meningkat hingga 2 kali lipat. Ras juga berperan, di mana pria kulit hitam memiliki risiko lebih tinggi untuk kanker prostat. Gaya hidup dan pola makan juga mempengaruhi risiko kedua kondisi ini. Diet tinggi lemak jenuh dan rendah serat dapat meningkatkan risiko baik BPH maupun kanker prostat. Sebaliknya, konsumsi tomat yang kaya likopen, kedelai, teh hijau, dan ikan berlemak omega 3 dapat membantu melindungi kesehatan prostat. Aktivitas fisik reguler juga terbukti menurunkan risiko masalah prostat. Obesitas merupakan faktor risiko yang signifikan untuk kedua kondisi. Penelitian menunjukkan bahwa pria dengan indeks massa tubuh tinggi memiliki risiko lebih besar mengalami pembesaran prostat dan kanker prostat stadium lanjut. Hal ini terkait dengan perubahan hormonal, terutama penurunan testosteron dan peningkatan estrogen yang terjadi pada pria obesitas. Untuk pencegahan dan menjaga kesehatan prostat, ada beberapa strategi gaya hidup yang dapat Anda terapkan mulai hari ini. Pertama, konsumsi makanan kaya antioksidan seperti tomat, brokoli, wortel, dan buah-buahan berwarna cerah. Likopen dalam tomat terbukti memiliki efek protektif terhadap sel-sel prostat. Konsumsi tomat yang dimasak bahkan lebih efektif karena proses pemasakan melepaskan lebih banyak likopen. Kedua, batasi konsumsi daging merah dan makanan tinggi lemak jenuh, ganti dengan protein nabati seperti kacang-kacangan, tahu, tempe, dan ikan berlemak seperti salmon atau sarden. Omega 3 dalam ikan berlemak memiliki sifat antiinflamasi yang bermanfaat untuk kesehatan prostat. Ketiga, jaga berat badan ideal melalui kombinasi diet seimbang dan olahraga teratur. Aktivitas fisik sedang seperti jalan cepat selama 30 menit sehari, 5 kali seminggu, sudah cukup untuk memberikan manfaat. Olahraga tidak hanya membantu mengontrol berat badan, tetapi juga meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kekebalan tubuh. Keempat, kelola stres dengan baik karena stres kronis dapat mempengaruhi sistem hormonal dan kekebalan tubuh. Teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau tai chi dapat membantu mengurangi stres. Tidur yang cukup dan berkualitas juga penting untuk regenerasi sel dan keseimbangan hormonal. Kelima, batasi konsumsi alkohol dan hindari merokok. Alkohol berlebihan dapat mengiritasi prostat dan memperburuk gejala BPH. Merokok tidak hanya meningkatkan risiko kanker prostat, tetapi juga memperburuk sirkulasi darah ke organ reproduksi. Keenam, konsumsi suplemen yang terbukti bermanfaat seperti sawo palmetto, zinc, dan selenium. Namun, konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen apapun, terutama jika Anda sudah mengonsumsi obat-obatan lain. Ketujuh, lakukan pemeriksaan rutin sesuai rekomendasi dokter. Pria di atas usia 50 tahun sebaiknya melakukan pemeriksaan prostat tahunan. Sementara mereka yang memiliki faktor risiko tinggi sebaiknya mulai pemeriksaan dari usia 45 tahun. Penting untuk memahami bahwa deteksi dini adalah kunci keberhasilan pengobatan, terutama untuk kanker prostat. Kanker prostat yang terdeteksi pada stadium awal memiliki tingkat kesembuhan mendekati 100%. Sebaliknya, kanker prostat yang sudah menyebar ke organ lain memiliki prognosis yang jauh lebih buruk. Pengobatan untuk BPH dan kanker prostat sangat berbeda. BPH dapat diobati dengan obat-obatan seperti alpha blocker untuk melemaskan otot prostat dan bladder neck atau 5-alpha reductase inhibitor untuk mengecilkan prostat. Untuk kasus yang lebih berat, tersedia berbagai prosedur minimal invasif atau pembedahan. Sementara itu, pengobatan kanker prostat tergantung pada stadium dan agresivitas kanker. Pilihan pengobatan meliputi active surveillance untuk kanker risiko rendah, pembedahan radikal, radioterapi, terapi hormon, kemoterapi,
atau kombinasi dari berbagai metode tersebut. Yang terpenting adalah jangan menunda konsultasi dengan dokter jika Anda mengalami gejala-gejala yang telah disebutkan. Rasa malu atau takut sering membuat pria menunda pemeriksaan. Padahal deteksi dini dapat menyelamatkan hidup. Dokter urologi adalah spesialis yang paling tepat untuk mengevaluasi masalah prostat. Ingatlah bahwa menjaga kesehatan prostat adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup Anda. Dengan menerapkan gaya hidup sehat, melakukan pemeriksaan rutin, dan tidak mengabaikan gejala yang timbul, Anda dapat menjaga kesehatan prostat optimal hingga usia lanjut. Demikian pembahasan lengkap tentang perbedaan pembesaran prostat jinak dan kanker prostat. Semoga informasi ini membantu Anda memahami kedua kondisi tersebut dengan lebih baik dan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Ingatlah bahwa pengetahuan adalah kekuatan, terutama dalam menjaga kesehatan. Dengan memahami perbedaan antara BPH dan kanker prostat, Anda dapat lebih waspada terhadap gejala-gejala yang timbul dan mengambil tindakan yang tepat. Jangan lupa untuk menerapkan tips-tips gaya hidup sehat yang telah kami bagikan. Perubahan kecil dalam pola makan, aktivitas fisik, dan kebiasaan harian dapat memberikan dampak besar pada kesehatan prostat Anda. Konsistensi adalah kunci utama dalam menerapkan gaya hidup sehat. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan berikan like dan bagikan kepada teman-teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa subscribe channel Ruang Sehat untuk mendapatkan informasi kesehatan terpercaya lainnya. Kami akan terus menghadirkan konten-konten edukatif yang dapat membantu Anda dan keluarga menjalani hidup yang lebih sehat. Tinggalkan komentar di bawah video ini jika Anda memiliki pertanyaan, pengalaman, atau saran topik yang ingin kami bahas. Selanjutnya, interaksi Anda sangat berharga bagi kami untuk terus berkembang dan memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih telah menonton video kami hari ini. Sampai jumpa di video Ruang Sehat selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan semoga Anda selalu diberikan kesehatan yang optimal.